Baik Pak, saya akan menjelaskan dari Labra 3. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahaya Raya Senen dengan NIM 11S24017, saya 11IF1. Di sini yang pertama yaitu tantangan 1. Di sini dapat kita lihat Windows memiliki tipe integer, integer, integer. Artinya fungsi ini menerima dua argumen bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer, atau bisa kita sebut sebagai inputnya. Fungsi ini membandingkan dua nilai, yaitu nilai Z dan O. Jika Z lebih kecil dari O, maka hasilnya Z. Namun selain itu adalah O. Kemudian fungsi min3 memiliki tipe integer, 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 integer. Artinya fungsi ini menerima tiga argumen yang bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Fungsi ini memanfaatkan fungsi min2 untuk mencari nilai minimum dari fungsi min3 ZOA. Jika fungsi min2 ZO lebih kecil dari A, maka min2 ZO dikembalikan sebagai hasil atau output. Namun jika tidak, maka A yang dikembalikan. Kemudian fungsi min4. Fungsi min4 memiliki tipe integer, 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 integer. Artinya fungsi ini menerima 4 argumen bernilai integer dan satu integer sebagai outputnya. Kemudian fungsi ini membandingkan 4 nilai yang memanfaatkan fungsi min3 untuk mencari nilai minimum dari fungsi ZOAB. Jika fungsi min3 ZOA lebih kecil dari B, maka fungsi min3 ZOA dikembalikan sebagai hasil. Jika tidak, maka Z yang dikembalikan sebagai output. Di sini dapat kita akan merun. Kemudian untuk tantangan 2. Di sini dapat kita lihat fungsi ini menerima sebuah nilai X bertipe double atau angka desimal dan mengembalikan string yang berbentuk huruf, yaitu fase air berdasarkan nilai X. Fungsi menggunakan word untuk menentukan kondisinya. Kondisi satu, jika suhu X lebih kecil dari 0, maka air berada dalam bentuk padat. Namun jika X lebih besar atau sama dengan 100, maka air berada dalam bentuk gas. Namun selain itu adalah cair. Kemudian read ln digunakan untuk membaca input dari pengguna, di mana input tersebut merupakan tipe double. Setelah mendapatkan input, program akan memanggil fungsi wujud cair dengan input X, mencetak menggunakan print. Kita akan meragam. Setelah kita memasukkan 10, maka hasilnya cair sesuai dengan ini. Jika tidak berada pada rentang lebih kecil dari 0 atau dari rentang lebih besar atau sama dengan 100, maka hasilnya adalah cair. Misalnya kita membuat dia 90, maka hasilnya adalah cair juga. Kemudian kita akan melihat pada tantangan 3, yaitu fungsi grade nilai. Fungsi grade nilai menerima parameter X bertipe double atau bilangan desimal dan mengembalikan nilai bertipe string atau huruf. Fungsi ini menggunakan word untuk menentukan
nilai X dan mengembalikan nilai huruf berdasarkan kondisi. Jika X lebih besar atau sama dengan 87, maka hasilnya adalah A. Jika X lebih besar atau sama dengan 72, maka hasilnya adalah B. Jika X lebih besar atau sama dengan 65, maka hasilnya adalah maaf salah. Jika X lebih besar atau sama dengan 72, maka hasilnya adalah B. Jika X lebih besar atau sama dengan 65, maka hasilnya adalah B. Jika X lebih besar atau sama dengan 57, maka hasilnya adalah DC. Jika X lebih besar atau sama dengan 50, maka hasilnya adalah GHC. Kemudian jika X lebih besar atau sama dengan 35, maka hasilnya adalah D. Kemudian jika X lebih kecil dari 35, maka hasilnya adalah E. Di sini definisi fungsi main IO, main sama dengan do. Fungsi main adalah titik masuk utama program yang bertipe IO atau input output, yang artinya ini adalah fungsi yang melibatkan input atau output. Main melakukan operasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca input dari pengguna. Yang kedua, nilai input tersebut atau disimpan dalam variabel X, kemudian diproses oleh fungsi grade nilai. Kemudian hasil dari grade nilai dicetak menggunakan puna. Di sini saya akan merunnya.